kelompok 6. Saya Nadia Jenisel Sabella dan rekan saya Yuli Sulistiawati yang akan presentasikan tentang makalah yang berjudul Rumusan Indikator dan Rumus Materi. Sini saya berterima kasih dulu kepada Bapak Samsul Falah dan teman-teman PGMI 3 sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Yang pertama ada rumusan indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan indikator itu sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Dalam mengembangkan indikator itu perlu mempertimbangkan yang pertama tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. Yang ketiga potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya yaitu fungsi indikator. Fungsi indikator yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua ada pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator. Yang keempat ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Nah, selanjutnya ada kegunaan perumusan indikator. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuannya lebih besar atau KD. Yang kedua, membantu siswa, guru, dan evaluator memahami dengan jelas apa-apa yang diharapkan sebagai hasil suatu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa. Dengan adanya indikator ini, siswa dapat mengatur waktu, energi, dan pemusatan perhatiannya. Yang keempat, membantu guru. Sebab dengan adanya tujuan ini akan dapat mengatur kegiatan pembelajarannya. Yang kelima, evaluator. Sebab dengan adanya tujuan ini, evaluator dapat mensintas sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa. Yang keenam, indikator merupakan kerangka dari pembelajaran yang guru laksanakan. Yang ketujuh, indikator merupakan penanda tingkah laku yang harus diperhatikan siswa sesuai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada komponen indikator. Ada 4 unsur. Yang pertama ada audiens, yaitu orang yang belajar. Yang kedua ada behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar setelah proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga ada condition, yaitu kondisi batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa pada saat ia dites, bukan saat ia belajar. Misalnya, diberikan berbagai rumus dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, dengan diberikan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab. Yang keempat ada degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Ditunjukkan dengan batas minimal dan penampilan suatu perilaku yang dianggap diterima. Contohnya, paling sedikit itu 80% benar, minimal 90% benar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme pengembangan indikator.
menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melalui standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan oleh SK dan KD. Kata-kata operasional yang dijabarkan dalam membuat indikator, yang pertama ada kognitif, meliputi ada knowledge. Sebentar Mbak, itu slide-nya Mbak, dirubah Mbak. Nah ya, silakan diteruskan. Ada application, ada analisis, ada test dan evaluation. Yang yaitu efektif meliputi ada receiving yaitu penerimaan, responding menanggapi, ada following penanaman nilai, organization pengorganisasian, karakterisasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yuli. Silakan Mbak Yuli. Oke. Yang selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Untuk merumuskan indikator, yang pertama yaitu setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kemudian, seluruh indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam tata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Kemudian, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Kemudian, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Kemudian, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Kemudian, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu rumusan materi pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan materi pembelajaran instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama ada fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, yang meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contohnya dalam pelajaran sejarah, misalnya peristiwa sekitar proklamasi, kemudian pembentukan pemerintahan Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua ada konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, isi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada prinsip, yaitu berubah hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada prosedur, yang merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi dari suatu sistem. Kemudian yang kelima ada sikap atau nilai, yang merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu. Perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik.
Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda. Hal ini harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor, atau afektif. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Oke Mbak, sebentar Mbak, lanjut langsung ke yang berkaitan dengan fikihnya. Silakan Mbak, jangan lama-lama. Yang berkaitan dengan indikator-indikator pembelajaran fikihnya. Kalau ini kan materi-materi umum, indikator dan sebagainya. Ini kita lagi langsung kepada tahap bagaimana kita memahami misalnya indikator pembelajaran fikih itu apa. Nah, saya kemarin kan sudah bilang bahwa kemarin itu kan saya evaluasi bahwa langsung ke praktek fikihnya, indikator-indikator fikih, misalnya fikih materi apa, tentang apa, kira-kira begitu. Kamu langsung cakup aja tentang bagaimana indikator fikih toharo, misalnya begitu, apa saja tentang itu. Jadi kita tahu langsung prakteknya gitu Mbak. Silakan Mbak kalau ada ininya, slide-nya. Kalau ini sih nanti ada materi umumnya gitu. Kurikulum mungkin ada nanti yang kayak gini-gini. Tapi kan kita lagi mau belajar tentang langkah-langkah pembelajaran fikih, kira-kira begitu. Jangan lupa fikihnya dikaitkan. Silakan. Ada nggak? Di slide-nya ada nggak? Atau di makalahnya ada nggak yang gitu? Mbak Nadia sama ini siapa tadi? Untuk yang penerapannya yang di pembelajaran fikih nggak ada di slide, Pak. Lah terus gimana? Kamu mau buat apa ini kayak gini? Ya ini sih nanti ada pembelajaran yang lebih khusus. Kita kan lagi mau jangan-jangan ini nggak paham semua ini nanti. Kalau ini sih kalau saya kan pembelajaran fikih ya, jadi kita akan bahas tentang pembelajaran fikihnya gitu. Coba sih slide pertama coba. Slide pertama. Kan kemarin saya sudah bilang Kak. Kayak kemarin kan saya sudah bilang kan bahwa harus ada dikaitkan dengan pembelajaran fikih, kira-kira begitu. Coba. Slide pertama misalnya. Coba di Mbak. Ada yang ini enggak? Masih kurang paham enggak soal penjelasan saya waktu itu? Iya Pak, gimana? Iya, ada yang kurang paham enggak? Iya gimana? Materi-materinya Pak. Ya saya kan udah bilang, misalnya rumusan indikator merupakan penanda pencapaian kadar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Misalnya contoh rumusan indikator di dalam fikih itu apa aja, di dalam MI kamu cari itu. Kira-kira begitu. Kan ada tuh beberapa. Ya kalau saya buka laptop sebenarnya ada itu contoh-contohnya dan sebagainya. Jadi kita langsung terapan ilmu pembelajaran fikih, bukan dalam rangka untuk memahami hanya soal rumusan indikator dan sebagainya. Paham nggak maksudnya? Maksud saya? Iya Pak, paham Pak. Iya, jadi langsung itu, nggak ngomong soal rumusan indikator dan sebagainya. Nanti ada pembelajaran lain. Kita langsung kepada bagaimana materi-materi yang nanti disampaikan itu disesuaikan dengan, misalnya kita mau menggarap soal rumusan indikator. Rumusan indikator yang diterapkan di dalam fikih itu apa saja, gitu loh maksudnya.
Paham nggak? Iya, paham. Oh, berarti Paham ya? kita di sini ini ya Pak, kayak RPP kayak Iya, biasanya. beda RPP tapi secara detail loh. Ya kan, di dalam RPP itu kan ada indikator, ada ya, kalau di silabus ya ada indikator, ada praga, alat praga itu apa dan sebagainya itu ada di situ. Nah, ini kita mau praktek di situ di dalam praktek pembelajaran fikih. Jadi kamu tuh nanti misalnya mau mengajar tentang fikih, jadi udah tahu tentang kesiapan-kesiapan seorang guru untuk mempraktekkan tentang pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam fikih. Jadi langsung praktek gitu loh. Misalnya rumusan indikator, slide-nya apa lagi selanjutnya coba. Selanjutnya. Nah, fungsi indikator misalnya sebagai pedoman pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran itu contohnya apa misalnya? Itu loh. Dari toharoh di pengembangan toharoh itu apa gitu. Ya, misalnya kemudian yang menyebabkan batalnya suci misalnya kira-kira begitulah, ada semacam praktek-praktek di dalam pembelajaran fikih yang kamu itu tahu bagaimana fungsi indikator itu di dalam pembelajaran fikih gitu loh. Saya kan dulu saya bolak-balik kan ngomong kayak gitu kan, ya nggak Mas Aziz? Coba. Iya, Pak. Ya, kalau contoh saya ada sih, Pak. Iya. Iya, silakan di Mas Aziz di share aja nanti contoh-contohnya dan sebagainya. Kita ambil RPP yang bagus wis misalnya ya. RPP-nya yang bagus siapa? Itu kan ada termin-terminnya itu, ada sub-subnya itu tentang indikator, kan ada itu. Nah, itu dibedah tapi juga kamu tahu teorinya, kira-kira begitu. Paham nggak? Nah, itu ada, Pak. Itu ada, Pak. Itu contoh indikator itu, Pak. Ya, itu kan ada contoh indikatornya itu, Pak. Mana? Itu yang tak share. Ya, itu kan ada contohnya indikatornya. Coba di share screen. Di share screen. Sudah itu, Pak. Itu kan ada contoh menyebutkan urut Islam indikatornya, kemudian Iya, di share screen. Saya masih di sini. Saya masih di ini. Di share screen aja. Mas Aziz di share screen. Ya. Oh iya, Pak. Di share screen ya. Iya, Pak. Itu Mas Aziz sudah share screen-nya, Pak. Tuh, kok saya masih ya? Oh iya ini. Ada, Oke. Pak, itu ada contohnya. Ya. Nah ini yang kayak gini maksudnya gitu loh. Ya kan? Paham nggak? Kita langsung praktek ini, membedah yang begini-begini gitu loh. Paham ya? Iya, paham. Ya, jadi jangan kita membangun teori tanpa kemudian praktek kepada pembelajaran fikihnya. Nanti kamu hanya tahu tentang hanya indikator dan sebagainya tanpa kemudian ini kan mata kuliah tentang pembelajaran fikih. Jadi kita akan mau mengerti ya kan ada pembelajaran banyak, pembelajaran matematika, pembelajaran fikih, pembelajaran apalagi bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, ini kan saya kemarin mau menyeragamkan sama buku Bu siapa namanya itu Bu Resa, matematika dan sebagainya. Ya Bu Resa juga akan ngomong soal kalau Bu Resa kan langsung materi angka desimal. Nah, terus kemudian di situ apa saja ya kan untuk mempersiapkan seorang guru mengajarkan tentang materi angka desimal kan begitu. Nah, saya nggak begitu. Saya langsung kepada indikator. Nanti contoh indikatornya apa di dalam pembelajaran fikih? Kamu sebut satu. Kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Ini misalnya contoh menyebutkan rukun Islam secara urut kan indikator ini. Kemudian menghafal rukun-rukun Islam secara urut. Nah, ini kan kamu mempraktekkan bagaimana indikator itu apa kira-kira begitu sehingga kita tahu tentang pembelajaran fikih gitu ya. Paham ya Mbak siapa? Itu nanti diperbaiki ya Mbak. Siapa? Oke. Ini buat pelengkap aja ini nanti. Nah, ini kan ada sebutan
materi, berarti ini materi tentang apa? Rukun Islam ya? Ya kan. Nah, ini contohnya ini ya. Silakan diteruskan, Mbak. Apa-apa. Yang penting tuh ada semacam praktek pembelajaran fikihnya gitu ya. Jadi nanti kita tahu. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjutin. Ya, silakan Mbak Yuli lanjutkan. Selesai tadi Pak, saya langkah-langkah. Ya, silakan. Oke, melanjutkan tadi langkah-langkah menentukan materi pembelajaran nih. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan tentang indikator dan rumusan materi. Oke, silakan diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Mbak Anjani. Ya. Berikut presentasi dari kami. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah atau ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman. Silakan. Coba yang paham juga silakan. Tuh yang bisa menambahi tentang langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Misalnya dengan prakteknya seperti apa gitu loh. Gitu ya. Silakan. Silakan Mas Aziz, Ya, barangkali sedikit, Pak. nambahi. Ya Pak, sedikit menambahi. Jadi tadi Sudah mau menambahi. ya sedikit menambahi ya Mbak Anjani. Tadi benar kata Pak Santun, artinya diberikan contoh sebuah indikator itu seperti apa. Ya kan tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi diketahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, kemudian dari kompetensi dasarnya itu dibuat sebuah indikator. Contoh misalkan tadi mengetahui atau memahami rukun Islam. Nah, itu kan ada beberapa indikator yang memang harus dicapai ya. Contohnya misalkan tadi menyebar rukun Islam secara urut, kemudian mengamalkan rukun Islam dan sebagainya. Nah, dan itu masih banyak contoh lagi ya. Artinya bukan cuma rukun Islam, tetapi juga ada praktek toharo dan lain sebagainya. Untuk MI juga masih banyak. Nah, itu mungkin tambahan dan ya Pak. Dekat-dekat sama itu Pak Aziz, jangan dekat-dekat sama TV atau apa, ada apa itu kedengaran sampai sini kan. Oh, kira ya.